Ibunda Siti Hajar. Siapa yang masih mengingat siapa beliau? Ya, beliau adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak hal yang bisa kita petik dari Ibunda Siti Hajar, teman-teman semuanya. Salah satunya adalah kekuatan dari berpikir positif. Teman-teman semuanya pasti sudah tahu ya kisah ini. Kisah di mana ketika Ibunda Siti Hajar yang baru melahirkan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ketika itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Ibunda Siti Hajar dan putranya, putra tercinta yang sangat ia nanti-nantikan, yang Masya Allah hadir ke dunia, namun Allah uji kesabaran beliau dengan memberikan perintah untuk mengajak istri dan anak tercintanya dan meninggalkan mereka di padang yang Masya Allah, padang gersang yang bisa dibilang tidak ada kehidupan. Hingga suatu ketika diajaklah istri dan anaknya berjalan jauh di tengah padang pasir ya teman-teman ya. Dan hingga di tengah perjalanan Ibunda Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Ditinggalkan begitu saja teman-teman, tanpa berkata-kata. Dan ketika itu Ibunda Siti Hajar bertanya sambil mengejar suaminya yang semakin menjauh dari ia dan juga anaknya, sambil menggendong Nabi Ismail alaihissalam. Wahai Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Dengan nada yang agak sedikit meninggi. Hingga pertanyaan yang kedua, wahai Ibrahim, karena jarak mereka ya teman-teman ya, karena jarak di antara keduanya semakin menjauh, kembali ditanyakan oleh Ibunda Siti Hajar dengan nada yang cukup tinggi supaya terdengar oleh Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Lagi dan lagi Nabi Ibrahim tidak memberikan jawaban atas pertanyaan dari istri tercintanya. Ia hanya bisa membendung kesedihannya yang sehancur-hancurnya ketika itu karena bentuk takwanya kepada Allah. Ia terpaksa meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir yang Masya Allah tidak ada kehidupan di dalamnya. Hingga pertanyaan ketiga yang terlontar dari istrinya, dan pada saat itu pun malaikat yang menyaksikan pun terheran-heran ya teman-teman ya. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Maka seketika itu Nabi Ibrahim berbalik melihat istrinya dan menjawab, ya. Masya Allah teman-teman semuanya. Tebak apa yang dijawab oleh istrinya ketika Nabi Ibrahim menjawab pertanyaannya. Masya Allah. Masya Allah, ini teman-teman semuanya yang bisa menjadi pelajaran kita semua. Ibunda Siti Hajar menjawab, kalau memang ini perintah dari Tuhanmu, pergilah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Masya Allah teman-teman semuanya. Begitu hebatnya Ibunda Siti Hajar senantiasa berpikir positif kepada Tuhannya, kepada Allah. Di tengah padang pasir yang tidak ada kehidupan di dalamnya teman-teman semuanya, ditinggal oleh suami tercinta dan hanya ditinggalkan oleh suaminya, ia dan anaknya di tengah padang pasir, hanya berbekal makanan dan minuman seadanya. Hingga ketika itu pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan tinggallah berdua Ibunda Siti Hajar dan anaknya di tengah padang pasir. Dan ketika persediaan makanan habis teman-teman semuanya, apa yang terjadi pada Ibunda Siti Hajar? Karena Ismail yang senantiasa kehausan, minumnya banyak, minum dari asinya ya teman-teman ya,
asinya Ibunda Siti Hajar, bahkan sampai darah yang keluar, bukan lagi air susu yang keluar, melainkan darah yang keluar, saking sudah tidak adanya lagi makanan yang bisa dijadikan makanan untuk Ibunda Siti Hajar, untuk menjadi sari-sari, menjadi air susu untuk Nabi Ismail alaihi salam. Masya Allah teman-teman semuanya. Dan ketika memang sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan oleh Ibunda Siti Hajar, sementara anaknya terus menangis, meminta air minum, meminta asinya. Maka Ibunda Siti Hajar yang dengan kekuatan keyakinannya kepada Robnya, yang kekuatan positif thinkingnya kepada Robnya, ia berusaha walaupun di situ sudah bisa dipastikan tidak ada air ya, kalau menurut pandangan kita sebagai manusia biasa, tapi karena keyakinannya Ibunda Siti Hajar dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usaha apapun yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Dan itulah keyakinan yang dipegang teguh oleh Ibunda Siti Hajar, karena Allah tidak akan menyia-nyiakannya dan anaknya tercinta sebatang kara di tengah padang pasir. Maka ketika itu berlari-larilah Ibunda Siti Hajar dari Safa ke Marwah, dan diletakkannya anaknya yang masih bayi di tengah-tengah ya teman-teman ya. Di tengah-tengah ia berlari-lari dari Safa ke Marwah mencari air, berharap ada air yang Allah berikan, entah di Safa kah, entah di Marwah kah, terus berlari-lari. Dan 7 kali larinya ya teman-teman ya, Masya Allah. Dengan kondisi badan yang lemah, tanpa makan dan tanpa minuman, ia berlari berusaha mencari rezeki yang Allah sudah janjikan untuknya. Ia yakin pada Tuhannya, karena Tuhan tidak akan menyanyiakannya sendiri di sana. Maka tanpa disangka-sangka, Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak terduga. Bukan di Safa, bukan di Marwah, melainkan dari mana teman-teman semuanya? Ya, dari hentakan kakinya Nabi Ismail alaihi salam ketika ia menangis. Masya Allah, Masya Allah. Itulah kebesarannya Allah. Dan Allah tidak akan pernah menyanyiakan kita teman-teman semuanya, selama kita senantiasa berpikir positif kepada Allah. Dan hadirnya Mekah berawal dari pikiran positifnya, perjuangannya Ibunda Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Mata air yang sekarang kita kenal dengan air Zam-Zam, itulah buah pikiran positifnya dari Ibunda Siti Hajar yang yakin akan Tuhannya teman-teman semuanya. Jadi apa yang selama ini kita takutkan? Apa yang selama ini menjadi kita tidak percaya diri? Apa bisa jadi kita selama ini lupa dengan Tuhan kita? Semoga Allah senantiasa melindungi hati kita ya teman-teman ya. Dan dari sanalah peradaban baru dimulai. Masya Allah, menjadi pelajaran sangat berharga untuk kita. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.